Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan 30 hajat dunia dan 70 hajat akhirat. Bagaimanakah caranya? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya teman-teman, semoga supaya bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah caranya ya Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, yaitu dengan cara membaca Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Setelah itu kita membaca sholawat Nabi sebanyak 100 kali. Allahumma sholli alaih. Itu waktunya adalah antara setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Tapi kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah ya teman-teman, supaya kita mendapat syafaatnya di yaumil maksar nanti. Dan kita bersalawat itu karena perjuangan Rasulullah yang tidak pernah hentinya demi kita gitu. Jadi kita harus memperbanyak selawat kepadanya supaya kita bisa bertemu dengan Rasulullah gitu. Jadi kita sebagai umatnya hanya bisa bersalawat kepadanya, rindu kepadanya, cinta kepadanya. Makanya kita selalu mengucapkan, ya Allah, cintakanlah kami kepada Nabi Muhammad dan cintakanlah Nabi Muhammad kepada kami, rindukanlah Nabi Muhammad kepada kami dan rindukanlah kami kepada Nabi Muhammad. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa mengikuti contoh-contoh serta sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita selalu dimudahkan segala urusannya. Setiap langkah apapun yang kita lakukan, kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Semoga dengan berselawat kepada Rasulullah pun ingat kepada kita, Rasulullah pun rindu kepada kita. Karena di setiap kali kita berselawat, Rasulullah menyebut nama orang tua kita. Jadi seakan-akan kita itu memperkenalkan orang tua kita kepada Rasulullah gitu. Karena di saat kita berselawat, itu Rasulullah menyebut nama orang tua kita gitu. Jadi kita itu memperkenalkan orang tua kita kepada Rasulullah gitu. Misalnya Fulan bin Fulan gitu, jadi disebut oleh Rasulullah gitu. Ternyata yang berselawat ini Fulan bin Fulan gitu. Jadi gimana ya kita nggak bangga gitu bahwa nama kita itu disebut oleh Rasulullah SAW dan menyebut nama orang tua kita gitu. Jadi kita itu harus banyak-banyak berselawat ya teman-teman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat luar biasa sekali. Perjuangan beliau sangat luar biasa karena beliau membantu kita tanpa pamrih, padahal kita itu belum lahir pada saat itu, tetapi Rasulullah sudah memikirkan kita umatnya gitu. Jadi ya Allah, kita hanya disuruh oleh Allah untuk berselawat. Kalau misalkan kita tidak bisa berselawat 1000, setidaknya kita bersalawat 500. Kalaupun tidak bisa 500, bisa 100. Kalaupun tidak bisa 100, 10 gitu. Jadi masa sholawat untuk 10 aja tuh berat gitu. Jadi kita mempunyai waktu yang sama gitu, sama-sama 24 jam gitu ya. Tapi kenapa orang lain bisa 3.000, 4.000, 5.000, 7.000 gitu. Memang tidak dipatokkan harus berapa, tetapi kita itu kalau cinta kepada Rasulullah, benar-benar rindu kepada Rasulullah, kita tidak akan pernah melewatkan atau men-skip sholawat setiap harinya gitu. Jadi kita harus berselawat gitu kepada Rasulullah SAW. Jadi saya berharap kepada teman-teman yang sedang menonton video ini, jangan pernah melewatkan sholawat setiap hari ya, karena sholawat itu menandakan kita cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Jangan salah gunakan sholawat juga. Banyak yang saya lihat di sosmed yang lain itu mereka bersolawat tetapi berjoget-joget. Kita malu kepada Nabi Muhammad gitu, kita bawa-bawa Nabi Muhammad tetapi kita
berjoget gitu. Jadi kita itu bersolawat ya biasa aja gitu. Jadi maksudnya ya ucapannya biasa aja gitu, nggak usah pakai musik yang mengakibatkan orang nanti joget-joget gitu. Itu sama saja kayak mempermalukan diri kita di depan Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad pun malu melihatnya gitu. Jadi kita harus bersolawat dengan bersungguh-sungguh ya teman-teman. Jangan malukan Nabi Muhammad dengan tingkah laku kita gitu. Jadi kita itu harus memperbanyak sholawat, tapi kita harus sholawatnya itu dengan bersungguh-sungguh gitu. Mungkin cuma ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya, kalau ada kata-kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.